Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan. PPT saya di sini berjudul Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Jean Piaget ini biografi beliau yaitu beliau ini seorang psikologi dan filsuf asal Swiss. Nama asli beliau yaitu Jean Williams First Piaget. Beliau lahir di Neuchâtel atau Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan ia meninggal di Jenewa pada tanggal 16 September 1980. Ia adalah anak tertua dari Arthur Piaget dan Rebecca Jackson. Jean Piaget berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya profesor sastra abad pertengahan di universitas, sedangkan ibunya adalah wanita yang sangat cerdas. Jean Piaget memiliki saudara yaitu Marthe dan Madeleine. Jean Piaget juga menikahi Valentine Chantenay pada tahun 1923 dan memiliki 3 orang anak. Pada usia 11 tahun saat ia menjadi murid di sekolah menengah atas atau bahasa Latinnya Neuchâtel, Jean Piaget menulis sebuah catatan singkat tentang seekor burung pipit albino. Ia dikenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Beliau juga mengungkapkan bahwa anak-anak aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget mengidentifikasikan 4 tahap utama perkembangan kognitif yaitu sensoriomotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Penelitian dan teorinya mempengaruhi bidang psikologi, pendidikan, dan filsafat. Ia diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Selanjutnya yaitu pendidikan dan teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget juga mempelajari zoologi, filsafat, dan psikologi. Adapun pendidikan yang ditempuhnya oleh Jean Piaget yaitu gelar doktornya di zoologi di Universitas Neuchâtel di Swiss pada tahun 1918, psikologi di Universitas Zurich pada tahun 1919, dan terakhir psikologi di Paris di bawah bimbingan Pierre Janet dan Theodore pada tahun 1919 sampai 1921. Teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget adalah teori perkembangan kognitif anak. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui adaptasi, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Teori perkembangan kognitif Piaget terbagi menjadi 4 tahap berdasarkan usia, yaitu yang sudah saya sebutkan di atas tadi, tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Pada setiap tahap, anak akan mengalami perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Perkembangan kognitif pada tahap merupakan lanjutan dari perkembangan kognitif pada tahap sebelumnya. Beberapa konsep penting dalam teori perkembangan kognitif yaitu asimilasi, yaitu proses mengambil informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Abstraksi, proses pengabstrakan berbagai sifat fisik benda-benda skema, yaitu jenis dan jenis pengetahuan yang membantu individu memahami lingkungan dan sekitarnya. Selanjutnya
Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif lagi, yang sensori motor, yang tahap operasional konkret, dan tahapan operasional formal. Tahapan operasional konkret ini adalah tahap perkembangan kognitif anak yang ditandai dengan kemampuan berpikir secara logis dan objek fisik. Tahap ini merupakan bagian dari teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh psikologi Swiss, yaitu Jean Piaget, yang mana tahap operasional konkret terjadi pada anak-anak yang berusia sekitar 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir secara logis dan konkret. Ciri-cirinya yaitu operasional konkretnya, anak-anak mampu memahami konsep abstrak seperti volume, waktu, dan hubungan matematis sederhana. Anak-anak mampu memecahkan masalah secara sistematis, konsep kekekalan atau konservasi. Anak-anak juga menyudutkan objektif berdasarkan ukuran, bentuk, dan ciri lainnya. Anak-anak juga mengumpulkan benda berdasarkan beberapa karakteristik sekaligus. Dapat memahami hubungan sebab akibat secara lebih dan logis. Tahapan operasional konkret merupakan tahapan transisi antara tahap operasional dengan tahap berpikir formal maupun logika. Yang terakhir ada tahapan operasional formal. Tahapan operasional formal ini tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, tahap ini ditandai dengan kemampuan berpikir secara abstrak, logis, maupun kritis. Ciri-ciri tahap operasional formal: mampu berpikir abstrak, mampu merumuskan dan menguji hipotesis, mampu berpikir kreatif, mampu memahami konsep abstrak secara kompleks, maupun mengembangkan kemampuan merencanakan, dan juga berpikir spekulatif, membayangkan hasil dari tindakan tertentu, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia, mampu memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Tahapan operasional formal biasanya terdiri pada usia 11 tahun ke atas. Anak-anak akan memasuki masa remaja maupun dewasa. Kelebihan kognitifnya yaitu teori perkembangan kognitif. Anak memiliki beberapa kelebihan, di antaranya membantu anak mengembangkan daya ingat, memperhatikan, fokus, membantu anak memahami materi dengan mudah, dan selanjutnya mengembangkan kreatif dan kemandirian, membantu anak mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah, memahami cara berpikir belajarnya bagaimana, membantu anak membangun pemahaman yang mendalam juga, membantu anak menumbuhkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Teori perkembangan kognitif anak juga dapat membantu mengembangkan daya perspektifnya berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Teori perkembangan kognitif anak yang terkenal adalah yaitu teori Piaget ini. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan anak berubah seiring pertumbuhannya. Kekurangannya yaitu teori perkembangan kognitif anak memiliki beberapa kekurangan, yaitu tingkat pendidikan sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut, seperti mungkin di perkuliahan atau di dunia di perkuliahan tadi. Konsepnya rumit untuk dimengerti, tidak ada menjelas struktur, proses, dan fungsi kognitif dengan jelas, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan, menganggap semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama. Beberapa kekurangan teori pengembangan kognitif
anak lainnya tidak adanya kebenaran wujud dari 4 tingkat perkembangan kognitif itu. Teori perkembangan kognitif anak memiliki kelebihan seperti membantu siswa menjadi lebih kreatif, mandiri, dan memahami materi dengan mudah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada analisa teori Jean Piaget dalam kacamata Islam. Jika dianalisis dalam kacamata Islam, terdapat beberapa poin yang dapat diperhatikan. Proses belajar sebagai fitrah dalam Islam. Setiap individu dilahirkan dengan fitrah atau kecenderungan alami untuk mencari pengetahuan dan memahami dunia sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Piaget bahwa anak-anak aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Namun dalam Islam, pencarian pengetahuan juga merupakan dari kewajiban agama, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang mengajarkan tentang pentingnya membaca dan belajar. Yang kedua ada tahapan pengembangan. Piaget mengidentifikasikan tahap perkembangan kognitif yang berurutan dan sesuai dengan kemampuan anak pada usia tertentu. Meskipun Islam tidak secara spesifik membahas tahapan perkembangan kognitif, konsep ini bisa dianggap relevan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pendidikan pada setiap usia. Sebagai contoh, Islam mengajarkan bahwa pendidikan adalah kewajiban yang dimulai sejak kecil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, didiklah anak-anakmu dengan cara yang baik. Selanjutnya, pendidikan yang holistik. Islam mengajarkan pendidikan yang mencakup aspek jasmani, akal maupun rohani. Ini sejalan dengan teori Piaget yang menekankan pentingnya perkembangan kognitif yang berintegrasi dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Piaget lebih banyak berfokus pada aspek kognitif, sementara Islam menekankan keseimbangan antara akal, hati, fisik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada interaksi sosial. Piaget memandang interaksi sosial sebagai faktor penting dalam perkembangan kognitif anak, yang sejalan dengan pandangan Islam yang mendorong pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga maupun masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya akhlak dan interaksi yang saling menghormati satu sama lain yang mendukung perkembangan kognitif dan emosional anak dalam konteks sosial yang sehat. Selanjutnya ada keterbatasan konteks agama. Meskipun teori Piaget memberikan pemahaman yang berguna tentang perkembangan kognitif, Islam memberikan perspektif yang luas untuk mengetahui tujuan hidupnya, yakni ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Islam, pengetahuan dan pelajaran tidak hanya bertujuan untuk memahami dunia material saja, tetapi juga mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara keseluruhan, meskipun teori Piaget memberikan gambaran yang berguna tentang perkembangan kognitif anak, Islam menawarkan pandangan yang lebih holistik, mengintegrasikan aspek fisik, kognitif, emosional, dan spiritual dalam mendidik anak. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi yang dapat disimpulkan dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget yaitu dimana berfokus pada bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir mereka seiring dengan bertambahnya usianya. Piaget mengusulkan bahwa perkembangan kognitif berlangsung dalam 4 tahap utama, yaitu sensori motor dari 0 sampai 2 tahun, praoperasional dari 2 sampai 7 tahun,
rasional konkret dari 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal dari 11 tahun ke atas. Ke atasnya itu sekitar setaknya di 20 mungkin ya, atau ke atas lagi. Pada setiap tahap, anak-anak berintegrasi dengan lingkungan mereka dan membangun skema mental yang lebih kompleks melalui dua proses utama. Asimilasi, yang mana asimilasi ini penyesuaian informasi baru dengan skema yang sudah ada, dan akomodasi, perubahan skema untuk memasukkan informasi baru, tetapi aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman. Piaget juga menekankan pentingnya faktor-faktor biologis dan pengalaman dalam proses perkembangan kognitif, serta bahwa setiap individu melalui tahap-tahap ini dalam urutan yang sama, meskipun dengan kecepatan yang bervariasi. Segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.